Peradaban manusia terus bergerak dari zaman ke zaman, melewati peristiwa demi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dari satu tantangan menuju tantangan yang lainnya, dari satu perang ke perang berikutnya. Perang dan pertempuran tentu saja bukan satu-satunya penentu peradaban. Akan tetapi, pertaruhan hidup dan mati di setiap peperangan adalah cermin sejarah yang tak lekang dikenang manusia. Kisah-kisah pertempuran mewujud jadi epos besar pertaruhan masa depan satu bangsa di antara desing peluru dan dentuman mesin, di kengerian mesin-mesin pemburu nyawa, di puing reruntuhan dan korban yang berjatuhan. Di kancah revolusi yang demikian inilah bangsa Indonesia mewujudkan harapan yang telah diperjuangkan selama berabad-abad lamanya. Perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan, harapan untuk menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Semua yang bangkit melewati rangkaian peristiwa demi peristiwa yang tak seorang pun ingin terulang. Sekian kepedihan dan tragedi tak terlupakan dalam sejarah negeri ini. Pertengahan abad 19 menjadi puncak penderitaan kaum pribumi Nusantara. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang nyaris bangkrut karena Perang Jawa memaksakan sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa membuat Pulau Jawa menjadi wilayah utama jarah rayah kerajaan Belanda di Nusantara. Kaum pribumi jadi budak yang harus terus bekerja mengolah tanah yang dirampas kaum pemodal. Perkebunan-perkebunan gula tersebar di mana-mana. Berbarengan dengan itu, komoditas lain diusahakan sesuai permintaan pasar. Salah satu wilayah penting perkebunan di masa Hindia Belanda ini adalah Pulau Jawa bagian timur. Gunung-gunung api di kawasan Tapal Kuda ini menyuburkan jutaan hektar lahan yang belum banyak dihuni penduduk seperti sekarang. Pemerintah Hindia Belanda bekerja sama dengan kaum kapital pemilik modal menjadikan wilayah Probolinggo, Besuki, Jember, Lumajang, Malang, sampai Blitar sebagai kawasan perkebunan. Mulai dari perkebunan kopi yang jadi emas hitam di masa itu, sampai kakao atau coklat yang dijuluki sebagai makanan para dewa. Tanaman perkebunan lain yang juga merambah Nusantara adalah tembakau. Tanaman-tanaman ini melengkapi perkebunan tebu yang sudah lebih dulu dikembangkan di kawasan Surabaya dan Pasuruan. Semuanya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan ekspor, yang ujungnya adalah untuk meraup sebesar-besarnya laba kaum kapital pemilik modal, dan terutama mengisi pundi-pundi harta kekayaan kerajaan Belanda. Di masa yang tak terpermanai inilah awal mula kehidupan Muhammad Sroedji, putra dari pasangan Hasan dan Apni. 1 Februari 1915, Sroedji dilahirkan di Bangkalan, Madura, sebelum kemudian menjalani masa kecil di Dusun Kauman, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Pada awal abad baru ini, politik etis sudah mulai dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, sebagaimana yang telah jelas tertera dalam catatan sejarah, politik balas budi ini nyatanya terus diselewengkan untuk kepentingan para pemilik modal. Sroedji yang berasal dari keluarga pedagang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan. Sekolah untuk anak-anak pribumi biasa
hanya sekedar untuk melatih tenaga-tenaga administrasi dan birokrasi kelas rendah. Sementara, sekolah yang bermutu dan tingkat lanjut diperuntukkan khusus untuk anak-anak Eropa, anak-anak pejabat pemerintah, dan anak-anak dari golongan bangsawan.